Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya, Sofia Simorangkir. Nah, kali ini kita akan mempelajari pelajaran biologi, yaitu mengenai glikolisis, ya, glikolisis. Tapi sebelum kita membahas tentang glikolisis, di-subscribe dulu ya. Oke, nah, sekarang kita membahas glikolisis. Glikolisis terdiri dari kata gliko atau glukosa, lisis artinya pecah. Berarti glikolisis adalah pemecahan gula atau pemecahan glukosa. Nah, di mana glikolisis ini memiliki reaksi ya. Ini reaksinya sangat panjang. Nah, pemecahannya itu pertama mulai dari glukosa, kan pemecahan gula tadi. Berarti di sini ada glukosa. Glukosa. Nah, di mana glukosa ini kan atom C-nya ada 6. Ini kan kita buat misalnya C6H12O6. Kan di sini dia atom C-nya ada 6. Berarti kalau atom C-nya ada 6, misalnya ini dia, kita buat bulatannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi glukosa ini nanti akan diubah menjadi glukosa 6 fosfat dengan menggunakan ATP, ya. Ini diubah menjadi glukosa 6 fosfat. Glukosa 6 fosfat. Nah, di mana untuk menghasilkan ini dia itu menggunakan ATP, ya. ATP ini nanti akan digunakan sehingga menghasilkan ADP ditambah P. Glukosa 6 fosfat. Nah, maksudnya di sini kalau misalnya di sini ada 6 atom C-nya, ya kan? 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di mana fosfatnya katanya berada di atom C nomor 6. Itu maksud 6 fosfat. Jadi fosfatnya berada di atom C nomor 6. Glukosa 6 fosfat. Nomor 6-nya di mana? Nah, untuk menghitung ini kita hitung mulai dari belakang untuk tahu di mana nomor 6. Jadi nomor satunya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi disinilah letak fosfat daripada yang ini, glukosa 6 fosfat. Nah, kemudian glukosa 6 fosfat ini nanti akan diubah menjadi fruktosa 6 fosfat, ya. Ini diubah menjadi fruktosa 6 fosfat. Fruktosa 6 fosfat. Nah, berarti kalau misalnya ini adalah fruktosa, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misalnya ini adalah fruktosa, jadi fosfatnya juga tetap berada di nomor 6. Berarti di sini dia. Oke, setelah fruktosa 6 fosfat, nanti akan dibentuk fruktosa 1,6 difosfat dengan menggunakan ATP. Oke, berarti kalau kita buat ya seperti ini ya. Fruktosa 1,6 difosfat dengan menggunakan ATP. Sehingga ATP diubah menjadi ADP ditambah P. Oke, itulah fruktosa 1,6 difosfat ini hasilnya. Jadi fruktosa 1,6 difosfat maksudnya bagaimana? Misalnya seperti ini dia. Ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan gitu. Fosfatnya berada di nomor 1 dan nomor 6. Nomor 1 kan di sini. Berarti di sinilah 1 fosfatnya. Nomor 6-nya di sini, berarti di sinilah 1 lagi. Inilah fruktosa 1,6 difosfat. Nah, di mana fruktosa 1,6 difosfat ini nanti akan dipecah menjadi 2 unit, yaitu gliseraldehid. Itu unitnya. Jadi ini kita pecah menjadi 2. Ya. Ini dipecah menjadi gliseraldehid. Ini kan atom C-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena dipecah dia menjadi 2, berarti 6 dibagi 2, 3. Makanya ini 3. Oke? Nah,
dia dipecah menjadi gliseraldehid 3 fosfat. Oke? Ini namanya gliseraldehid 3 fosfat. Kita tulis gliseraldehid 3 fosfat. Nah, ini sama dengan ini. Gliseraldehid 3 fosfat. Nomor 1 kan mulai dari ini kanan. Berarti 1 2 3. Disinilah letak daripada fosfatnya. Ini juga di sini letak fosfatnya. Kemudian setelah itu nanti setelah gliseraldehid ya akan dibentuk 1,3 difosfoglyceraldehid. Jadi di sini nanti dibentuk 1,3 ya. Kita tulis di sini ya. 1,3 difosfoglyceraldehid. Oke, ini dia. Jadi pada saat membentuk 1,3 difosfoglyceraldehid, di sini nanti akan digunakan yang namanya NAD, ya, digunakan NAD, sehingga nanti NAD ini nanti akan menghasilkan NADH. Oke, ini pun seperti itu. NAD menghasilkan ya, ditambah H ya. Ini tambah H menghasilkan NADH. Nah, ini kan 1,3 difosfoglyceraldehid. Berarti kalau misalnya ini ada 3, jadi fosfatnya menempel di nomor 1 dan di nomor 3. Jadi dia menempel di sini dan di sini. Disinilah fosfatnya. Ini pun seperti itu. Kalau misalnya ini dia menempel di nomor 1 dan nomor 3. Oke, itu maksud daripada 1,3 difosfoglyceraldehid. Nah, kemudian setelah itu nanti dia akan membentuk difosfoglycerate acid, ya. Ini nanti akan menjadi 3 fosfoglycerate acid. Oke, ya kita hapus dulu ya. Ya, di sini nanti gambar ya. Kita gambar aja nanti di situ. Oke, di sini 3 fosfoglycerate acid. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi kalau kita gambar, ini tetap ada 3 ya. 3 berarti kita masukkan 1, 2, 3. Terus fosfatnya kita masukkan di nomor 3. Ini dia. Ini pun seperti itu. Ya. Kalau misalnya ya, 1, 2, 3, jadi fosfat di nomor 3. Kemudian nanti dia akan membentuk 2 fosfoglycerate acid. 2 fosfoglycerate acid. Nah, di mana kalau dia 2 fosfoglycerate acid, ya sama halnya dengan ini, cuman fosfatnya di nomor 2. Oke, tapi perlu kita ingat bahwa di sini dihasilkan ATP ya. Di sini dihasilkan ATP, ini juga dihasilkan ATP. Jadi kalau kita lihat ini jadinya 2 fosfo berarti di nomor 2. 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3. Fosfatnya berada di nomor 2, berarti di sini. Di nomor 2 dia fosfatnya. Oke? Nah, setelah itu nanti di mana 2 fosfoglycerate acid akan menghasilkan fosfoenol piruvat. Oke, dihasilkanlah di sini lagi bernama fosfoenol piruvat. Fosfoenol piruvat. Nah, pada saat dia menghasilkan fosfoenol piruvat, nanti dia juga akan menghasilkan yang namanya H2O, ya. Jadi di sini dilepaskan yang namanya adalah H2O. Kemudian nanti fosfoenol piruvat akan membentuk yang namanya asam piruvat. Asam piruvat ya, 3 karbonnya. Di mana asam piruvat kalau kita gambar seperti ini.
1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Nah, pada saat dia membentuk asam pirufat, ya, di sini nanti, oke, sini ya, ini kemari, oh iya, posisi salah ini ya. Ini satu lagi kurang ya, apanya? Berarti di sini satu lagi, kemudian masuk satu lagi, di sinilah dia asam pirufat ya. 1, 2, 3. Jadi pada saat membentuk asam pirufat dia, yang ini, nanti dihasilkanlah di sini ATP. Dihasilkan ATP. Nah, ini juga seperti itu. Pada saat ini dihasilkan, maka diproduksilah ATP. Oke, itulah kalau mengenai reaksi glikolisis. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa reaksi glikolisis ya. Nanti di sini ATP yang digunakan ada berapa? 1, 2. Itu ATP yang digunakan. Iya kan? Nah, ATP yang dihasilkan ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi yang digunakan ada 2, dihasilkan ada 4. Berarti tersisa ada 2. Makanya hasil daripada glikolisis dikatakan hasilnya nanti yang terakhir itu adalah 2 asam pirufat ditambah 2 NADH ditambah 2 ATP. Makanya nanti dikatakan hasilnya yang terakhir adalah 2 ATP ya, karena dikurangi dengan yang dipakai. Kemudian NADH-nya ada berapa? 1, 2. Itulah yang ini. Kemudian asam piruvatnya katanya 2. Yang mana itu? Nah, ini dia. Asam pirufat 1, 2. Makanya hasil akhir dari glikolisis adalah 2 asam pirufat ditambah 2 NADH ditambah 2 ATP. Oke, demikianlah dulu materi kita di hari ini tentang glikolisis. Terima kasih.